Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yunita Purwandana, NIM 1974201028. Saya mahasiswa hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi sesuai dengan tugas UTS yang diberikan pada mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Yang pertama adalah pengertian hukum dagang internasional. Menurut Smith-Hoff, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Kemudian yang kedua, aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Yang kedua, tujuan perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional ada 6, yaitu sebagai berikut. A. Untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lain. B. Untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Kemudian C. Meningkatkan standar hidup umat manusia. Dan D. Meningkatkan lapangan tenaga kerja. Tujuan lainnya yang juga relevan adalah untuk mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Kemudian ada juga bagian F, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perdagangan internasional. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perdagangan internasional yang pertama adalah prinsip dasar kebebasan berkontrak, kemudian prinsip dasar fakta sunt servanda, kemudian prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan prinsip dasar kebebasan komunikasi atau yang sering disebut dengan navigasi. Yang keempat yaitu subjek hukum dalam hukum dagang internasional. Ada beberapa subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional, yaitu yang pertama ada negara, kemudian organisasi internasional, individu, dan bank. Berikut penjelasannya secara singkat. Yang pertama, negara merupakan subjek hukum terpenting di dalam hukum perdagangan internasional. Sudah dikenal umum bahwa negara adalah subjek hukum yang paling sempurna. Pertama, ia satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Kemudian yang kedua, organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional yang memainkan peran yang signifikan. Organisasi internasional dibentuk oleh 2 atau lebih negara guna mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ketiga, individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional, di mana individu yang pada akhirnya akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Kemudian yang keempat adalah peran bank dalam perdagangan internasional dapat dikatakan sebagai pemain kunci. Tanpa bank, perdagangan internasional mungkin tidak dapat berjalan. Demikianlah penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan penulisan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.